Halo guys, balik lagi dengan gua Anes di channel YouTube Kotak Game. Lagi cari laptop versatile yang fleksibel untuk daily driver. Bisa dilipat-lipat, touchscreen dan layar cakep. Tapi maunya tetap kenceng karena buat dipakai kerja. Nah, pas banget berarti dengan video review kali ini. Gua akan nge-review sebuah laptop yang cocok banget sama semua kebutuhan yang tadi udah gue sebutin, yaitu Asus VivoBook S14 Flip, yang dari namanya aja kita udah bisa tebak bahwa ini laptop yang bisa dibolak-balik bentuknya. Nah, sebelum kita kupas tuntas laptop cakep ini, ada baiknya untuk subscribe channel Kotak Game dulu nih. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan info-info terbaru paling hype dari Kotak Game. Highlight paling penting dari laptop ini sudah pasti prosesor AMD Ryzen 5 5600H-nya, dan ini dia spesifikasi lengkapnya. Untuk packagingnya cukup straightforward, dalam kotak coklatnya hanya ada laptopnya, charging adapter, stiker pack, dan stylus Asus Pen 2.0. Desainnya masih membawa garis desain yang sama dengan seri VivoBook tahun lalu. Bahkan aksen-aksen VivoBook-nya masih sama persis dengan edisi sebelumnya, yang bisa kamu tonton dulu dengan klik di kanan atas video ini. Tema utamanya masih dengan tema industrial yang clean, yang membawa warna gelap yang dinamakan Quiet Blue. Masih ada satu varian warna lagi yaitu Cool Silver yang juga nggak kalah keren. Poin penting dari desain fisiknya adalah versatile-nya, yang fleksibel untuk dibawa sehari-hari tanpa bikin pegel, dengan bobot hanya 1,5 kg saja dan ketebalan 1,89 cm. Build quality-nya masih jadi poin penting dari tiap laptop Asus, yang memang terasa solid. Apalagi engsel VivoBook S14 Flip ini sudah diuji dengan pengujian buka tutup hingga 20.000 kali. Jadi untuk penggunaan tahunan harusnya sih udah aman banget ya. Keyboard di laptop ini dinamakan ErgoSense, yang diracik Asus sedemikian rupa untuk mendapatkan kenyamanan maksimal ketika dipakai mengetik. Dengan key travel 1,4 mm yang terasa memang sudah oke untuk kelas keyboard laptop. Jarak antar tombolnya juga terasa pas karena memang ukuran tiap key-nya sudah berukuran full size. Backlight-nya berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan, tombol power-nya juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Pada area touchpad-nya sudah dilengkapi fitur number pad yang sudah sampai di generasi kedua, yang dapat diaktifkan dan nonaktifkan dengan cara tekan pada sisi kanan atas touchpad. Pada bagian kiri atasnya memiliki fungsi pengatur kecerahan number pad jika ditekan. Jika di slide, dapat langsung menuju aplikasi kalkulator. Laptop tipis umumnya memang memiliki port yang terbatas dan tidak terkecuali laptop ini. Pada sisi kiri ada audio combo jack 3,5 mm, satu USB Type-C yang support display dan power delivery, satu HDMI 2.1, dan satu DC-in. Di sisi kanan hanya ada satu USB 2.0 Type-A yang bisa dipakai untuk mouse maupun keyboard eksternal. Laptop ini menggunakan panel IPS level beresolusi 1200p dengan aspek rasio di 16:10. Yang sudah bisa merespon multitouch input berukuran 14 inci dengan kecerahan 300 nits. Laminasinya glossy membuat gambar terasa semakin kinclong, meski jadi reflektif. Akurasi warnanya sudah lumayan oke dengan color gamut di 45% NTSC. Form faktornya yang convertible memang mengharuskan panelnya untuk support input touchscreen yang akan terasa semakin berguna di beberapa skenario. Untuk menambah fleksibilitasnya juga sudah disediakan stylus Asus Pen 2.0 dalam paket penjualannya. Jadi nggak perlu beli secara terpisah lagi. Oh iya, layarnya ini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass NBT. Jadi sudah aman banget dicolek-colek pakai stylusnya. Bezelnya sudah cukup tipis dengan screen to body ratio di 85%. Hanya tersisa 15% dari bodi layarnya yang tersisa untuk bezel yang masih disematkan webcam 1080p. Dengan disertai privacy shutter yang dinamakan webcam shield. Kualitas webcamnya sudah lumayan bagus, apalagi jika mengaktifkan fitur Asus 3D Noise Reduction atau 3D NR, yang secara real time mengurangi noise untuk tampilan yang lebih jelas. Sedangkan hasil dari mikrofonnya sudah mendukung fitur noise cancellation, di mana saat dinyalakan suara terdengar menjadi lebih mendem, meskipun noise juga tidak terdengar. Mikrofon ini juga sudah mendukung asisten suara Cortana. Inilah kualitas webcamnya.
Untuk konektivitasnya sudah di Wi-Fi 6 yang sepaket dengan Bluetooth 5. Speaker stereonya bertipe down firing di bagian bawah sisi kiri dan kanan, besutan Harman Kardon yang bersertifikasi Dolby Atmos. Meski ini laptop berukuran ramping, jangan kaget kalau suaranya cukup lantang. Ini akibat dari Asus yang menambahkan software Smart Amplifier yang meningkatkan 350% lebih besar dari amplifier biasa. VivoBook tentu didukung oleh aplikasi All-in-One My Asus, yaitu sebuah aplikasi praktis yang membantu user memaksimalkan laptop. Aplikasi ini berguna untuk setting mode performa, memantau keadaan, mengelola profil kipas, mengaktifkan dan menyesuaikan fitur peredam kebisingan, hingga mengatur color profile. Oh iya, Asus juga menyematkan sebuah aplikasi baru yang cukup keren, yaitu GlideX. Sebuah aplikasi cross-device screen sharing yang menggunakan koneksi kabel maupun nirkabel. Aplikasi ini akan kepake banget untuk pekerja atau pelajar yang sering presentasi, atau untuk hiburan yang perlu sharing video atau film di layar yang lebih besar. Laptop ini memiliki Asus iSchool dengan 2 heat pipe dan fan tunggal untuk solusi pendinginan CPU-nya. Lubang exhaust-nya pun sudah ada 2 di laptop ini, sehingga ruang bernafasnya sudah cukup lebar. VivoBook S14 Flip ini memiliki kapasitas baterai 50 Wh. Daya tahannya cukup baik, mengingat memang laptop ini tidak memiliki GPU discrete. Untuk menghabiskan baterai ini dalam skenario penggunaan kasual membutuhkan waktu sekitar 7 jaman. Charger bawaannya memiliki power 90 Watt. Sedikit informasi, laptop ini memiliki port USB-C yang support power delivery, sehingga dapat diisi dayanya menggunakan charger atau bahkan power bank yang sudah tersertifikasi power delivery via USB-C-nya, yang dinamakan USB Easy Charge. SKU laptop yang kami review ini menggunakan AMD Ryzen 5 5600H mobile processor dengan 6 core dan 12 thread. Base clock speed di 3,3 GHz up to 4,2 GHz. Prosesor tersebut ditemani oleh pengolah grafis onboard yaitu AMD Radeon Graphics, RAM DDR4 8GB 3200 MHz, dan storage NVMe PCIe Gen 3 M.2 SSD berkapasitas 512 GB. Berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal DiskMark. SSD NVMe yang digunakan sudah standar lah untuk ukuran PCIe Gen 3. Dengan kecepatan sequential write di 1,9 GB per second dan sequential write di 1,1 GB per second. Kami telah melakukan benchmark untuk mengetahui performa dari Asus VivoBook S14 Flip dengan software Cinebench R20, PC Mark X, 3D Mark Firestrike dan TimeSpy, dan juga Superposition. Ini dia hasilnya. Dari hasil benchmark sintetis yang telah kami lakukan, memang Ryzen seri 5000 mobile ini masih sangat mumpuni performanya, khususnya di seri laptop-laptop tipis yang mengedepankan daya tahan baterai. Meski untuk skor grafis tidak terlalu tinggi akibat belum adanya GPU discrete di laptop ini, tapi untuk ukuran GPU onboard, Radeon masih sangat bisa diandalkan. Orang yang membeli laptop di segmen ini pasti tidak terlalu peduli akan kemampuan gamingnya, tapi tetap akan kita uji kemampuan gamingnya untuk menguji sejauh mana GPU onboard Radeon ini dapat digeber. Seperti yang bisa dilihat pada grafik berikut. Untuk game-game e-sport seperti Dota 2 dengan kompromi grafis terendah dapat tembus di 71 average FPS, Valorant di 84 average FPS. Kedua game ini adalah tipe game CPU bound yang memang lebih banyak bertumpu di CPU dibanding GPU. Dan perlu diingat kami mengujinya dalam resolusi 1200p, bukan 1080p. Untuk Genshin Impact sudah bisa berjalan di rata-rata 41 FPS, sedangkan untuk GTA 5 masih harus cukup puas di 29 average FPS saja. Jadi ya bisa dibilang laptop ini sudah oke lah untuk casual gaming, meski bukan yang terbaik. Terus bagaimana dengan suhunya? Suhu CPU dalam keadaan full load di performance mode dapat menembus 81 derajat Celcius. Ini masuk ke kategori adem banget ya, masih jauh banget dari 90 derajat. Kesimpulan yang bisa gue tarik setelah nyobain laptop Asus VivoBook S14 Flip ini, memang laptop yang fungsi esensialnya dapat semua. To the point banget, mulai dari form factor yang fleksibel dan ringkas, sehingga asik banget untuk jadi daily driver. Lalu layar yang support input sentuhan dan display stylus, makin menambah ruang untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Jika kamu adalah seorang yang mobilitasnya tinggi, butuh laptop yang bisa jadi seperti tablet, layar bening, performa kenceng, dan gak terlalu pusing sama performa gaming, gue bisa banget ngerekomendasiin laptop ini. Yang paling bikin mupeng adalah harganya sih. Bisa dibilang seri VivoBook ini terjangkau banget. Rada gak make sense memang terkadang Asus ini bikin harga. Asus VivoBook S14 Flip yang kami review ini dibanderol pada harga mulai dari 11 jutaan aja.
Untuk varian terendahnya yang datang bersama dengan Windows 11 Home dan garansi resmi Asus Indonesia selama 3 tahun. Kalau ada budget lebih, bisa lirik variannya yang memiliki RAM 16GB atau yang sudah pakai Ryzen 7-nya yang punya performa lebih lagi. Oke, sampai di sini review tentang Asus VivoBook S14 Flip dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, berikan pendapat kamu di kolom komentar, dan share kalau menurut kamu video ini penting. Gua Anes, cabut dulu. Ciao.